Halo, selamat datang kembali di Terang Dalam Langkah, di mana kita menggali terang firman Tuhan dalam kehidupan nyata kita. Saya Dharma Brenda Manik, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan, mendalam, dan seringkali terasa di setiap aspek kehidupan, yaitu keterbatasan manusia dan bagaimana hal itu terhubung dengan pendidikan agama Kristen. Nah, di tengah dunia yang menuntut kesempurnaan, kecepatan, dan performa, bagaimana seharusnya orang Kristen menyikapi kenyataan bahwa kita adalah makhluk yang terbatas? Apa artinya ketika kita lelah, gagal, atau merasa tidak cukup? Dan bagaimana pendidikan agama Kristen bisa menjadi ruang bagi setiap individu, baik guru maupun murid, untuk menerima, memaknai, dan hidup dalam keterbatasan dengan iman. Mari kita mulai perjalanan kita bersama-sama. Keterbatasan manusia yang realitas, yang peduli, dan yang perlu diakui. Pertama-tama, hari ini kita akui satu keterbatasan. Manusia itu terbatas. Kita terbatas secara fisik. Kita tidak bisa bekerja tanpa lelah. Kita terbatas secara intelektual. Kita tidak tahu segalanya. Kita juga terbatas secara moral. Kita sering salah, jatuh, bahkan menyakiti. Alkitab tidak menutupi kenyataan ini dari kejadian hingga Wahyu. Kita melihat manusia yang rapuh dan terus-menerus membutuhkan pertolongan Allah. Ingat kisah Musa yang merasa tidak mampu berbicara di depan Firaun, atau Daud, seorang raja besar yang juga melakukan dosa besar, atau Petrus, murid Yesus, menanggalnya sampai 3 kali. Namun justru dalam cerita itu kita melihat satu pola. Allah bekerja melalui keterbatasan, bukan meski keterbatasan. Dalam Mazmur 114 berkata, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Ini bukan meremehkan, tetapi menunjukkan kasih Allah yang memahami kondisi kita yang rapuh. Pendidikan agama Kristen dalam bayang-bayang keterbatasan. Pendidikan dalam konteks umum sering orientasikan pada performa, nilai tinggi, prestasi, dan pencapaian. Tapi pendidikan Kristen punya dimensi yang lebih dalam, yaitu pembentukan karakter dan iman, bukan sekedar kompetensi. Lalu, bagaimana pendidikan agama Kristen memandang keterbatasan? Keterbatasan sebagai sarana pertumbuhan. Pendidikan Kristen tidak menuntut kesempurnaan dari peserta didik maupun pengajarnya. Sebaliknya, ia mengakui bahwa di dalam keterbatasan itulah Tuhan membentuk kita. Seorang guru Kristen tidak hanya mengajarkan pengetahuan Alkitab, tapi juga memberi ruang untuk murid bertanya, gagal, mencoba kembali, dan menyadari bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Nah, seperti yang tertulis dalam Alkitab 2 Korintus 12 ayat 9 mengatakan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasa-Ku menjadi sempurna. Kita tidak sedang membangun manusia unggul duniawi, tapi murid Kristus yang rendah hati, yang tahu siapa sumber kekuatannya, mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Dalam pendidikan agama Kristen, kegagalan bukan tanda akhir atau momen. Murid yang gagal ujian bukan berarti gagal dalam hidup. Guru yang tidak bisa menjawab semua pertanyaan bukan berarti tidak layak mengajar. Yang penting adalah sikap hati kita. Belajar dari kegagalan itu, apakah kita mampu bersandar pada Tuhan? Keterbatasan dan ketergantungan kepada Tuhan. Mengakui keterbatasan tidak berarti kita pasrah atau malas,
Sebaliknya, ini menjadi jembatan menuju ketergantungan yang sehat kepada Tuhan, seperti dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6 dikatakan, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Dalam proses pendidikan ayat ini sangat relevan. Seorang guru Kristen sebaliknya tidak mengandalkan kehebatannya sendiri. Ia harus menjadi teladan dalam berdoa, bergantung pada hikmat Tuhan, dan mengajarkan murid-muridnya untuk bersikap serupa. Ketika murid dihadapkan pada kesulitan, baik akademik, sosial, maupun emosional, pendidikan Kristen membimbing mereka untuk membawa semua itu kepada Tuhan. Selanjutnya, penerapan dalam dunia nyata. Mari kita renungkan dan bagaimana hal ini bisa diwujudkan dalam praktik pendidikan Kristen sehari-hari. Yang pertama, pendidikan memanusiakan. Dalam menghindarkan pendekatan yang hanya mengejar hasil, guru dan sekolah Kristen perlu diciptakan ruang yang aman, di mana murid bisa bertanya, berekspresi, dan bahkan gagal tanpa takut dihukum atau dipermalukan. Yang kedua, relasi guru dan murid yang berlandaskan kasih karunia. Guru dipanggil bukan untuk jadi otoritas tertinggi yang tidak bisa salah, tapi sebagai pembimbing rohani yang menunjukkan bahwa semua orang, termasuk dirinya, sedang dalam proses pertumbuhan iman. Selanjutnya yang ketiga, orasi, doa, dan refleksi. Membiasakan doa bersama sebelum dan sesudah pelajaran. Memberikan waktu untuk refleksi pribadi bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga kehidupan. Ini mendidik murid untuk menyadari keterbatasan mereka dan membawa itu dalam relasi dengan Allah. Yang keempat, mengangkat nilai-nilai kerendahan hati dan ketekunan. Ahli-ahli hanya memuji murid yang terbaik. Pendidikan Kristen juga memberi ruang penghargaan bagi murid yang menunjukkan kerendahan hati, kerja keras, atau keberanian untuk bangkit dari kegagalan. Selanjutnya, keterbatasan dan harapan Injil. Berita Injil bukanlah bahwa kita karena bisa sempurna, tapi bahwa Yesus Kristus telah menjadi sempurna bagi kita. Dia tahu betul keterbatasan manusia karena Dia sendiri mengambil rupa sebagai manusia dan hidup seperti kita. Yesus pernah lapar, lelah, menangis, bahkan takut. Tapi dalam semuanya itu, Dia taat kepada Bapa dan menunjukkan bahwa iman adalah jalan melampaui keterbatasan. Di kayu salib, Dia menanggung semua keterbatasan dan kelemahan kita, dan dalam kebangkitannya kita memiliki pengharapan akan kehidupan yang baru. Pendidikan Kristen harus selalu berpusat pada salib dan membangkitkan Kristen sebagai dasar dan tujuan pengharapan. Nah, sahabatku yang terkasih, keterbatasan bukan alasan untuk menyerah, tapi undangan untuk bertumbuh. Bukan dalam kekuatan sendiri, bukan dalam tenaga sendiri, bukan juga dalam kejagoan kita sendiri ataupun kemampuan kita sendiri, tapi dalam anugerah Tuhan.
Pendidikan Kristen bukanlah sekedar ruang belajar, tapi arena pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, maupun pertumbuhan kasih dalam Kristus Yesus. Tempat di mana murid dan guru sama-sama belajar, berjalan bersama Tuhan dengan segala keterbatasan mereka. Teruslah mengajar dengan kasih, teruslah belajar rendah hati, teruslah belajar dari kegagalan menjadi kesempurnaan bagi diri kita sendiri, dan izinkan Tuhan menyempurnakan kekuatannya dalam kelemahan kita sama semuanya. Jadi sampai di sini episode kita hari ini. Terima kasih telah menemani saya di Terang Dalam Langkah. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan tetaplah hidup dalam terang firman Tuhan. Terima kasih. Salam.